Batam TV, inspirasi Kepri. Kembali lagi bersama saya dalam dialog khusus kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan Batam TV dan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini kami ada di Kampung Daun Tanjung Piayu. Mana nih suaranya? Wah, luar biasa ya pemirsa Batam TV ya. Di sini saya bersama ibu-ibu yang luar biasa. Mungkin nanti di syuting ya. Jadi ibu-ibunya udah dandan dari jam 4 subuh demi mendatangi kita dan narasumber ya, sudah dinanti ya. Kali ini Batam TV dialog khusus dengan tema mental health. Nah, di sini ada 2 orang narasumber bersama saya, yaitu yang pertama Dr. Muhammad Solihin. Selamat pagi Dr. Solihin, gimana nih kabarnya? Selamat pagi untuk semua ibu-ibu, salam sehat semua ya. Dan ada narasumber yang tidak kalah cantiknya, yang luar biasa, yaitu Ibu Anissa Putri Junita. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Salam sehat, salam sejahtera ya. Gimana kabarnya Bu Anissa? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat mental, jasmani. Sehat lahir dan batin. Oh, sehat lahir dan batin. Bu, saya mau nanya nih ke pemirsa, ke audien kita nih yang ada di Kampung Daun Tanjung Piayu. Apa sih tema kita pagi ini tuh? Iya, mental health itu apa? Oh, kesehatan mental. Nah, pemirsa Batam TV, di mana kita ketahui bahwa isu daripada kesehatan mental ini lagi hot-hotnya atau lagi marak diperbincangkan ya. Banyak sekali namanya mental health atau gangguan mental, salah satunya bipolar ya, mental disorder. Nah, inilah pagi ini kita membahas bersama Batam TV dan juga narasumber kita. Nah, ini saya mau tanya-tanya nih ke narasumber kita yang pertama nih Bu Anissa. Bu Anissa, saya mau nanya nih, kalau sebetulnya kesehatan mental itu, sehat itu yang seperti apa deh kalau kita ngomong ya, kan ada namanya sehat mental, gangguan kesehatan mental. Nah, kita bicara sehat itu seperti apa sebetulnya? Ya, silakan Bu Anissa. Terima kasih ya. Jadi ibu-ibu semua sehat ya Bu ya? Sehat di sini Bu? Ya, sehat secara fisik atau secara batinnya gimana? Sehat? Dua-duanya ya? Ya jangan hanya fisik saja tapi mentalnya enggak sehat. Makanya sekarang kita bahas tentang mental health atau kesehatan mental ya. Jadi yang dikatakan menurut Federasi Dunia ya, World Federation of Mental Health, ya, istilah ini kerennya ya. Jadi kondisi di mana seseorang itu mentalnya itu kuat, sejahtera ya, mampu menghadapi segala macam permasalahan kehidupan. Nah, jadi teguh, tegar gitu ya. Jadi tidak menjadi yang cepat depresi, kemudian stres seperti itu. Jadi mental health itu adalah di mana kondisi individu atau seseorang dengan kejiwaannya yang bisa dia sejahtera di situ. Dia bisa mengatur emosinya dengan baik. Dia tidak gampang marah, tidak gampang emosian. Nah, seperti itu Bu ya, lebih kurangnya seperti itu. Dia lebih tenang menjalani kehidupan, cooling down gitu ya, lebih tenang, terus punya kontribusi di masyarakatnya, berguna bagi lingkungan sekitarnya. Lebih kurang seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Jadi kalau namanya sehat itu terbebas dari namanya gangguan, stres, terus depresi gitu ya. Nah, tadi kan Bu Anissa bilang sehat itu bukan hanya dinyatakan dengan sehat secara jasmani juga, tapi mental gitu ya Bu Anissa ya. Nah, sebetulnya kalau yang sehat mental itu yang sehat seperti apa, Bu? Apa yang suka senyum-senyum sendiri, apa suka yang tertawa begitu atau berbicara di depan kaca, itu sehat mental itu yang seperti apa Bu Anissa? Silakan Bu. Baik, jadi kalau senyum-senyum sendiri boleh nggak Bu? Boleh aja ya, tapi jangan berlebihan ya Bu.
Nanti kalau kita lihat, ya kok ibu itu senyum-senyum sendiri. Kalau senyum-senyum di depan cermin boleh, di depan kaca. Memuji diri sendiri boleh, tapi jangan berlebihan ya. Jadi kita kan perlu pujian ya Bu ya. Ibu-ibu suka nggak kalau dipuji? Hah, senang nggak? Kalau nggak senang kayaknya itu kena mental health ya. Tergantung dipujinya apa dulu gitu nggak? Dipuji kan pasti yang baik, Oh yang positif gitu ya. ya kan. Iya, iya. Kayak Bu Inces kita kan cantik sekali ya. Nah, luar biasa kecantikannya ya Bu ya. Nah jadi ditandai dengan apa? Bahagia dalam menjalani hidupnya. Jadi kalau kita ibu-ibu ya, di sini banyaknya ibu-ibu ya, bapak-bapaknya hanya segelintir ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ibu-ibu ini kan banyak sekali ya, multi talenta ya, multitasking ya Bu. Pagi bangun pagi, udah ngurus anaknya, bikin sarapan, masak, mungkin antar anak sekolah dan sebagainya, mencuci ya segalanya. Tetapi apa? Tetap tegar, tetap bisa memberikan apa? Senyuman, tetap bisa bekerja, tetap bisa bersosialisasi nih seperti Bu RT 04 ya Bu ya, tetap ya merangkul teman-teman, ibu-ibu sekalian di sini kader-kader. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Nah ibu-ibu kader ini kan dengan senyuman. Insya Allah saya melihat di sini mentalnya sehat ya, mentalnya tidak terganggu ya. Nah, jadi walaupun kita punya beban masing-masing, tetapi masih bisa kita tersenyum, masih bisa kita mengurus orang lain, berguna bagi orang lain. Nah ini salah satu dari ciri-ciri kesehatan mental. Ya, tidak gampang down, tidak gampang baper kata kalau sekarang ya Bu ya. Merajuk, murung. Nah, itu hati-hati. Ya, gitu. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Anissa. Nah, kalau nangis itu boleh nggak Bu Anissa? Kalau kan ibu-ibu ini kadang suka nangis nggak tahu karena sinetron kah atau karena karena nonton film gitu ya, karena atau melihat nasibnya sendiri gitu sering menangis. Itu Ya, dalam jadi- kesehatan mental itu gimana Bu Anissa? Silakan. Kalau sering menangis ya, kalau sering menangis tuh kayaknya kalau perempuan memang ya wajar ya Bu ya. Perempuan itu dengan air matanya, ada lagunya Bu ya, Wanita dan Air Mata. Mungkin Bu Inces belum lahir waktu itu ya. Ada Bu, tahu Bu Ada, lagunya ada. Bu, Wanita dan Air Mata? Ada Bu? Bu Jadi- RT mungkin tahu, ada? Jadi Wanita dan Air intinya Mata? ada. Nanti cari aja di YouTube. Oke. Jadi intinya ibu-ibu, kalau perempuan itu kita menangis itu adalah apa? Emosi kan? Ya kan? Pengalihan emosi kita. Ya, apalagi perempuan ini diberikan rasa iba yang lebih daripada laki-laki. Kalau kita melihat suatu kejadian ada sinetron yang sedih, kita nonton sama suami. Siapa yang lebih duluan nangis? Biasanya perempuan ya, tapi kadang-kadang nggak jarang juga bapak-bapak yang nangis, melo bapaknya ya. Jadi kalau perempuan misalnya dengan nangis itu wajar. Jadi kadang ada istilah bersandar di bahu untuk menangis, untuk meluahkan. Karena apa? Setelah kita menangis akan ada rasa apa? Ketenangan, ya nggak Bu? Coba kalau nggak percaya Ibu nangis sekarang. Ya nggak tenang gitu ya. Kalau udah tenang jangan nangis Bu, nanti susah di sini. Ya, Dan- jadi kalau kita menangis, kan misalnya hatinya tersakiti menangis, kemudian setelah menangis ada rasa ketenangan di situ karena ada hormon yang keluar dari situ. Ya, jadi kita ada 4 hormon yang membuat kita bahagia ibu-ibu. Ya, hormon endorfin ya. Tuh Bu, hormon yang pertama hormon endorfin. Ada berapa Bu tadi Bu? Oke, 4 endorfin, catet Bu. Ya, terus Hormon endorfin, kemudian hormon yang kalau misalnya ibu-ibu yang menyusui itu namanya hormon cinta, namanya hormon oksitosin. Iya. catet Bu, apa Bu? Catet, Bu. Nah bingung kan ibunya, aduh Ya. kok bahasanya bahasa kampung saya ya, cuman karena sudah lama di kampung daun jadi saya lupa namanya ya. Ya. Oksitosin ya Kemudian Bu ya. ada ya serotonin dan dopamin. Nah ini Nah yang catet sering Bu, serotonin dan dopamin. Ya, jadi ini yang hormon-hormon yang memang membuat kita bahagia, membuat kita happy. Seperti itu. Jadi kalau Ibu mungkin jarang dengar ya, inilah 4 hormon yang memang keluar pada saat kita sedang sedih, kemudian menangis ya, kemudian rileks kita di situ. Kenapa? Beban kita seolah-olah sudah keluar. Tapi kalau misalnya ditahan emosi kita,
nanti dia kalau istilahnya tidak meluahkan. Nah, ya kan? Jadi dia istilahnya bikin stresnya mendalam, tidak terluahkan, tidak dikeluarkan. Nah, itu Pendam akan gitu ya, dipendam. dipendam ya, nggak Makanya boleh nanti juga. ibunya makan hati, kata orangnya makan hati ya. Sering Makan hati padahal bagus kalau untuk mencegah anemia, Anemia. ya, tapi ini makan hati yang berbeda. Oke, baik ya, terima kasih Bu Anissa. Nah Bu, ini ada narasumber kita yang paling ganteng di sini, ada Dokter Solihin. Nah, ini saya mau ngomong nih sama Dokter Solihin. Tadi yang disampaikan Bu Anissa terkait mental health nih. Dok, kalau misalnya kan dibilang ibu-ibu ini sekarang kadang kayak gini, aduh saya ini suka stres gitu. Nah, stres itu seperti apa sebetulnya Dokter Solihin, dan apa yang dikatakan dengan stres gitu? Silakan Dokter Solihin. Baik, jadi ibu-ibu semua dan bapak ya, jadi kalau seandainya, tadi kan saya mungkin agak menambah sedikit yang disampaikan Ibu Anissa tadi, bahwa selain ada mental, ada spiritual, ada tambahan spiritualnya lagi satu, dan sosial ekonominya. Nah ya, jadi kalau kesempurnaan jiwa seseorang itu, dia harus sehat dulu tadi fisik, mental, spiritual, dan sosioekonomi. Benar nggak? Nah, maka Betul nggak Bu kata Dokter Solihinnya? Benar. Mereka langsung, oh iya benar juga, baru ingat ya. Tadi cuma ada telur di rumah ya, yang lain belum ada. Benar. Silakan Dokter Solihin. Nah, sebenarnya stres itu adalah gejala dari awal-awalnya saja, tapi paling sering itu disebabkan oleh ansietas atau kecemasan, ibu-ibu ya. Nah, kecemasannya itu bisa muncul seperti yang saya sebut tadi, berhubungan dengan fisik misalnya. Wah, saya sakit nih, jangan-jangan sakit saya bisa menyebabkan A, B, C, D, dan lain-lainnya. Akhirnya muncul stres, benar ya? Sudah tuh berhubungan dengan sosial ekonomi, seperti Dokter Inces bilang tadi, wah sekarang minyak goreng udah tinggal dikit, pikiran lagi, akhirnya muncul stres, ya, jadi cemas. Jadi pemicu semua, jadi 4 itu harus sehat kita semuanya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa stres adalah hasil dari permasalahan yang ada sehingga muncullah ketakutan atau ansietas yang lama-lama mempengaruhi pribadi masing-masing. Muncullah ketakutan yang bersifat stres. Jadi itu. Oke, baik, terima kasih Dokter Solihin. Jadi sebetulnya stres itu adalah berawal dari tadi 4 ya, dari fisik, mental, spiritual, dan sosial ekonomi. Nah ini kadang sosial ekonomi ini agak gimana gitu ya kalau berbicara ya. Iya nggak Bu? Ibunya langsung lemes, iya kayaknya benar nih. Ini pengalaman pribadi nih, kayaknya beban hidup, tanggungan banyak, aduh gitu ya, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kalau 4 itu tidak seimbang, itu bisa menimbulkan namanya stres karena ansietas tadi ya Dokter Solihin ya. Nah saya mau tanya nih, batas daripada kecemasan ibu-ibu nih, batasnya sampai mana nih? Apa cemasnya yang dilihat frekuensinya, apakah setiap masalah 4 tadi ditambah nanti suami yang bikin stres, nah batas kecemasan yang dikatakan normal ya, ibu-ibu kan pasti mau tahu ya Bu ya, batas dari kecemasan yang masih diambang normal itu yang seperti apa atau yang sudah melebihi batas itu seperti apa Dokter Solihin, silakan. Ya baik. Tadi sudah disinggungkan sama Bu Anissa tadi, di situ ada namanya emosi. Ya, jadi stres itu semua kita punya stres Bapak Ibu. Saya punya stres, Dokter Inces punya stres, Bu Anissa dan ibu-ibu semua punya stres. Di dalam pekerjaan, kehidupan dan lainnya. Namun, disitulah tadi bahwa di dalam jiwa yang sehat tadi harus bisa mengkontrol yang namanya emosi. Nah, kalau seandainya stres Bapak Ibu sudah melebihi dari emosi yang ada, nah itu berarti kita sudah mulai ada gangguan perilaku jadinya. Mohon maaf kalau seandainya kita bilang seseorang yang tadinya pendiam, tapi karena dia stresnya tinggi, apakah karena faktor-faktor dari luar yang 4 tadi, sehingga dia bersifat agresif. Misalnya memukul orang, ya. Nah ini kan sudah ada perubahan dari perilakunya. Jadi ambangnya itu adalah sudah ada terjadi perubahan perilaku. Nah itu sudah berbahaya. Tapi kalau stresnya ibu bisa imbangi dengan emosinya yang di cool down, maksudnya bersabar, itu ibu bisa mengelola. Makanya tadi disampaikan orang yang jiwa yang sehat itu, dia itu mempunyai potensi dirinya sendiri untuk
menjaga emosi. Jadi itu kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan selama itu masih bisa kelola, itu iramanya masih dalam kewajaran. Baik, itu. Oke, baik ya Dr. Solin, terima kasih. Berarti kalau tadi dikatakan ansietas atau batas kecemasan normal itu sampai terjadi adanya perubahan perilaku itu yang sudah tidak normal ya Bu ya. Jadi kalau tadi pagi Ibu masih senyum-senyum sendiri, sekarang ketawa-ketawa sambil guling-guling, berarti itu udah perubahan perilaku termasuk ya Dr. Solin ya. Ada yang kayak gini Bu RT, di RT 04. Yang suka senyum-senyum sendiri, jalan-jalan sambil senyum, nggak ada ya karena Bu RT-nya luar biasa gitu ya. Nah saya balik nih, jadi Bapak-bapak di sini Bu Anissa ini adalah Kepala Seksi Kesehatan Keluarga ya. Jadi saya mau tanya, keluarga yang sehat itu seperti apa sih Bu Anissa? Silakan Bu Anissa. Ya tentunya tadi ya, kalau keluarga itu kan berarti satu unit terkecil dari masyarakat ya, adalah rumah tangga, keluarga. Nah masalah tadi mental, kesehatan mental, emosi sangat berkaitan dengan pola asuh di keluarga. Ya, jadi kalau kita lihat keluarga-keluarga yang harmonis, kalau dalam istilah kalau di Islam sakinah, mawadah, warohmah, penuh kasih sayang ya, penuh dengan tuntunan ya seperti itu, maka di keluarga itu akan merasa tenang. Tapi kalau rumah tangga, suatu keluarga merasa di dalamnya sudah tidak nyaman, sudah tidak ada ketenangan, sudah bikin emosi aja, pulang-pulang kan surgaku, rumahku, surgaku. Kan istilahnya begitu ya Bu ya? Sering kita dengar ya? Rumahku, surgaku. Nah inilah pentingnya pendidikan atau parenting, pentingnya pola asuh. Ya, karena emosi itu ya, jiwa kita itu akan merekam setiap memori-memori baik yang indah maupun yang buruk. Mulai dari bayi, bahkan mulai dari kehamilan. Apakah kehamilan ini diinginkan atau tidak? Apakah kehamilan ini memang saya harapkan atau tidak? Itu berpengaruh Ibu dengan mental bayi yang akan dilahirkan. Istilahnya ada yang bayi yang keras kepala, starborn ya namanya ya. Pokoknya kok kayaknya nih ini ya. Nah kita kembali lagi kemarin waktu hamil diinginkan apa enggak anak ini? Direncanakan enggak? Mulai dari situ sudah bisa tergambar Ibu. Jadi bagaimana pondasi kestabilan mental kita, pengelolaan ya kesehatan ini, kesehatan jiwa dimulai dari unit terkecil yaitu apa? Keluarga, orang tua, hubungan interaksi dengan orang tua bagaimana atau orang tua dengan anak bagaimana. Apakah di rumah sering kita lihat anak-anak itu kok di luar mereka ceria, mereka beraktivitasnya kayaknya bahagia, ceria gitu ya. Kalau di dalam rumah kok jadi murung, diam. Oh, pokoknya seolah-olah tidak ada kehidupan di rumah. Itu karena dia merekam memori bahwa di rumah itu orang tuanya juga nggak pernah ngajakin main, nggak pernah ngajakin ngobrol. Si bapaknya baca koran, nonton TV, mungkin si ibunya mungkin masak dan sebagainya. Jadi dia di dalam diam-diaman. Mungkin memori itu sudah tertanam sehingga begitu dia keluar dia baru mengeksplorasi semua keinginannya. Seperti itu. Jadi memori itu ditanamkan dari sejak lahir, kemudian cara membesarkan di keluarga itu bagaimana, riwayat-riwayat pernah trauma atau pernah mengalami kekerasan itu sangat berpengaruh terhadap mental health. Makanya di sini saya senang sekali ibu-ibu bisa hadir di sini ya. Di mana di sini kita bisa mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu bagaimana kita bisa mengelola stres ya, mengelola kesehatan mental kita agar tetap optimal di segala macam kondisi permasalahan yang dihadapi seperti itu. Oke baik ya Bu Anissa. Jadi kita Bu, Bapak Ibu nih kita berarti kita sepakat dulu bahwa mental health, baru kesehatan mental itu dimulai dari unit terkecil ya dari masyarakat itu keluarga ya Bu Anissa ya. Jadi kalau dan keluarga itu juga dimulai pada saat masih dalam kandungan. Jadi nggak boleh Bu nyalain anaknya nih degil gitu ya kata orangnya, terus nakal, bandel, nggak bisa dikasih tahu. Dulu waktu hamilnya gimana Bu?
Nah ya, jadi Kan baru teringat nih. Kata-kata itu doa. Nah Apalagi itu dia seorang ibu ya. ya. Nah, itu doa. Jadi ini kalau ada yang hamil baik-baik ya Bu ya, mana bapaknya? Nih bapak-bapak yang biasanya menghamili nih ya Bu ya, bukan biasanya emang iya. Jadi nggak boleh Bu, bapaknya juga nggak boleh kalau istri hamil tuh dimarah ya. Harusnya disayang-sayang karena anaknya denger. Bu kalau bapaknya ada di rumah nanti habis ini kan ada iklan panggil ya Bu ya. Biar bapaknya tahu gitu ya. Jadi nggak boleh marahin anak. Kalau apalagi pada saat ibunya hamil. Kalau ibunya udah melahirkan juga nggak boleh. Jadi wanita tidak pernah salah, itu dia kuncinya ya. Nah betul katanya. Waduh langsung demo nih di belakang. Sabar bu ya. Nah ya pemirsa Batam TV kita dulu segmen 1. Nanti kita akan berbicara terkait mental health bersama narasumber kita yang luar biasa setelah ini. Bersama saya Dr. Indrika Cesaria, dialog khusus kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Batam TV serta Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kami lagi di Kampung Daun Tanjung Piayu. Mana suaranya? Stay tune. Permisi, Bang Akon, apa sih rahasianya? Ini tipsnya. Catat, jaga saluran air tetap bersih, sebersih hati Bang Akon. Jangan lupa pakai otot. Yang kedua, cek septic tank secara berkala. Kalau udah penuh ya disedot. Ketiga, cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang keempat, lingkungan juga harus bersih. Semua harus kinclong. Kayak wajah Bang Akon, kumis juga harus dijaga biar kinclong. Yang kelima, minum air yang aman dikonsumsi. Pastikan air yang kita konsumsi tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Wujudkan lingkungan yang bersih dan sehat untuk masa depan yang hebat. Jangan lihat iklannya doang, dipraktekin. Au! Pemirsa Batam TV kembali lagi bersama saya Dr. Indrika Cesaria dalam acara dialog khusus kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersama Batam TV dan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini kami lagi ada di Kampung Daun Tanjung Piayu. Mana suaranya? Luar biasa ya. Nah di sini kita bersama ibu-ibu dari RW 4 Kampung Daun Tanjung Piayu. Oh maaf RT 4, nah RT 4 ya. Jangan marah ya ibu RT-nya. Nah ya, jadi tadi kita membahas kali ini tema kita adalah mental health atau kesehatan mental. Nah balik lagi nih ke Dokter Solihin. Bagaimana nih Bu, mau tahu nggak Bu gimana, ada nggak Dokter Solihin cara mendeteksi dini atau screening daripada kesehatan mental biar bisa dilakukan di rumah Bu atau minta tolong Pak RT ya Bu RT ya, kali aja bisa. Yuk silakan Dokter Solihin. Baik, terima kasih Dr. Indrika dan ibu-ibu bapak semua. Nah, mungkin sebelum masuk ke screening, ini saya menyampaikan saja bahwa dari hasil riset, terjadinya kasus bunuh diri Indonesia itu luar biasa tingginya. Kasus bunuh diri, terutama anak-anak remaja. Nah, ini kadang-kadang kita seperti tidak tahu, anak-anak kita tuh sebenarnya mereka sudah mengalami. Nah, di sini pentingnya screening, ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita alhamdulillah seluruh puskesmas yang ada di Kota Batam itu punya programnya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu ke puskesmas itu akan di screening. Nah kalau untuk anak remaja itu menggunakan screening SDQ. SDQ itu anak remaja ya Dokter Solihin ya? Itu anak remaja karena itu untuk menilai perilaku. Nah mungkin Bapak Ibu lihat-lihat di TV ya atau medsos banyak anak remaja masalahnya apa sekarang nih? Pembulian, benar nggak? Nah,
Jadi dia ikut-ikutan sama gengnya membuli orang. Jadi rupanya di dalam kejiwaan si pembuli itu juga ada gangguan jiwa. Yang dibuli akan mengalami gangguan jiwa. Ya, jadi nanti Bapak Ibu harus lihat perkembangan anak-anaknya. Mereka memang diam, apalagi kalau sananya anak-anak itu pulang sekolah, masuk kamar, tidak bicara, itu harus diajak bicara. Karena seluruh Indonesia itu sudah melihat hasil dari SDQ itu rata-rata tingkat bunuh dirinya tinggi sekali, luar biasa. Tahu-tahu berita sudah bunuh diri. Pernah ada kejadian yang mau wisuda bunuh diri, benar ya? Nah, jadi mohon nanti setelah hari ini Bapak Ibu harus dukung tuh kalau seandainya ada kegiatan program puskesmas ataupun di sekolah ada screening, itu biasanya dilakukan pemeriksaan SDQ. Nanti kita bisa tahu, kita akan laporkan. Jadi memang saat ini kasus jiwa seolah-olah dianggap tabu, benar nggak ya? Dibuat istilahnya ini malu nanti buat keluarga, tidak. Jadi sekarang sifatnya terbuka. Ya, sekarang terbuka. Jadi kita tidak usah malu-malu. Semua orang mengalami, yang saya bilang tadi semua kita mengalami yang namanya stres. Cuman tingkatnya itu harus diketahui dan harus dilimpahkan, harus diluahkan. Ya, syukur-syukurnya dia harus dikuatkan lagi dengan spiritual yang saya bilang tadi. Spiritual itu sangat mempengaruhi ya, agama. Itu mempengaruhi sekali. Dah. Jadi nanti kalau yang untuk remaja 20 tahun ke atas itu pakai SRQ. Kalau SRQ itu untuk menilai kesehatan jiwanya. Jadi kayak Bapak Ibu saya itu pakainya SRQ, Dr. Indrike SRQ. SRQ itu apa tuh dok? Kalau SRQ itu dia untuk pemeriksaan tentang kekuatan dari perilakunya. Kalau sementara kalau yang SDQ itu berhubungan dengan kekuatan pemikirannya, mentalnya itu nanti, ya. Jadi yang Bapak Ibu tahu kalau seandainya berhubungan ke puskesmas itu ada program untuk screening jiwa puskesmas, ya itu dimanfaatkan. Sekarang kami sudah juga minta puskesmas melakukan itu di sekolah-sekolah, ya sekolah-sekolah. Nah tadi luar biasa kasusnya Bapak Ibu untuk anak-anak remaja. Itu dari hasil hanya bukan seluruh Indonesia, kami di Batam pun melihat itu rata-rata pengen bunuh dirinya tinggi sekali. Ya, mungkin Bapak Ibu pasti nggak tahu, tapi dia menjawab di itu ada keinginan untuk bunuh diri. Dan sudah dicoba berkali-kali, ada yang kami temukan itu. Dia sudah coba untuk melukai dirinya. Nah ya, jadi hati-hati. Jadi itu dari screeningnya yang kita lakukan, programnya SDQ dan SRQ. Berarti bisa ya Dr. Solihin ya, untuk meng-screening atau mendeteksi awal terhadap gangguan kesehatan mental seperti itu ya. Tadi programnya yang ada di puskesmas ada 2 ya Dr. Solihin ya. Ada SDQ dan ada SRQ. Screeningnya ya. Iya screeningnya. Nih saya mau tanya Bu, Pak yang sudah pernah ikut screening kesehatan mental siapa di sini? Enggak ada? Takut? Kok takut Bu? Takut ketahuan sakit jiwa gitu maksudnya. Oh, Mbak tahu Bu. Oke, sekarang mau nanya nih, Bu RT, nanti ikan ibu-ibunya dibawa ke puskesmas nih disuruh screening semua ya sama bapaknya. Ya, Dr. Solin ya, bagus ya seperti itu ya. Iya, betul. Iya, screeningnya seperti itu. Jadi programnya apa tadi Dr. Solin di puskesmas? Itu programnya ada di kejiwaan. Jadi nanti kalau di puskesmas itu dia yang program jiwa. Jadi Bapak Ibu bisa begitu puskesmas, tanya aja, ada nggak screening kejiwaan? Nanti mereka akan tawarkan, karena tidak ditanya pun biasanya ditawarkan. Cuman kita menawarkannya hati-hati, kenapa? Masyarakat saat ini kan sangat sensitif. Kok saya sehat datang tiba-tiba di screening, nah itu berantem. Ya, tapi sebenarnya sekarang harus terbuka ya, terbuka, semua harus kita lakukan screening. Kami pun setiap tahun di kantor dilakukan screening. Dan banyak juga hasilnya yang luar biasa. Itu. Gimana? Kalau screening tidak berbayar. Di Bu puskesmas, RT ya. nggak dibayar. Kalau misalnya bayar nanti kasih telepon Dr. Solihin ya. Jadi nanti screening ini kita menjawab pertanyaan Bu. Menjawab pertanyaan, jadi kita bisa menyimpulkan dan itu akan disampaikan jawabannya ke Ibu nanti. Bahwa Ibu perlu dikonsultasikan ke psikiater misalnya. Karena ternyata dari
jawaban-jawaban tadi sudah mengarah ini kalau seandainya dibiarkan. Jadi nanti ada tingkatan Bu ya. Pertama kan kita cemas dulu ya. Tuh Bu, Cemas. bentar Bu. Pertama cemas Bu. Apa Bu? Ya. Cemas. Ya. Nih udah kelihatan nih wajah-wajahnya. Cemas nih dia. Udah mendung cemas nih saya nih jemuran. Nah, Apalagi terus yang kalau kedua apa? apalagi kalau suaminya nggak pulang-pulang, cemas Nah ya. itu cemasnya lebih naik lagi tensinya. Terus Ya. apa lagi Dokter Solihin? Ya. Jadi cemas, tapi cemasnya itu tadi tidak bisa dikelola oleh emosinya, sehingga lama-lama dia akan sifatnya itu menarik diri, withdrawal ya, menarik diri, ujung-ujungnya depresi. Jadi Nah. cemas, terus menarik diri, ya Dokter Solihinnya. Ya, Depresi. Depresi, baru nanti akan muncul schizophren namanya Bu. Schizophren Bu. Jadi pada saat cemas itu masih bisa dia seperti kita biasa gini. Tapi nanti kalau menarik diri, artinya tuh dia sudah nggak mau bersosialisasi, dia di dalam aja mengurung diri. Nah itu lama-lama muncul depresi karena dia tidak bisa melimpahkan. Dan depresi ini berlanjut akan muncul schizophren. Schizophren itu dia sudah mulai mendengarkan suara-suara yang membisikkannya dia, atau pandangannya itu udah mulai ngelihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Itu namanya schizophren. Nah kalau sudah terjadi schizophren, ini sudah terjadi perilakunya sudah tidak bisa dia kontrol lagi. Ya, emosinya tidak bisa kontrol, tidak punya perasaan lagi, dan tidak punya daya pikir. Jadi dia mandi nggak mau, pakai rapi nggak mau, semuanya dia nggak ada lakukan. Itu memang sudah berat. Tapi saat ini untuk pengelolaan jiwa Bu, untuk pengelolaan sakit jiwa ini sebenarnya kan saya bilang tadi ini dianggap jangan tabu. Kita harus terbuka, kita tidak harus malu kalau seandainya di keluarga harus ada yang terkena ini. Karena apa? Yang terjadi di masyarakat, kalau ada keluarganya yang kena gangguan jiwa, langsung dipasung, benar nggak? Kalau nggak dikurung. Iya Bu. Oh, oke. Sekarang itu pasung mungkin tidak ada, tapi lebih banyak dikurung. Nah ini undang-undang sebenarnya tidak boleh, ini ada pidananya kalau mereka keluarga yang mengurung keluarganya yang ada kelainan jiwa tadi, nggak boleh. Oke, berarti gini Dokter Solihin, yang namanya tadi 4 tingkatan gangguan mental yang ada apa Bu? Cemas, terus menarik diri, terus apa Bu? Depresi. Terus skizofreni ya. Ini kayaknya pada mandi semua ya? Takut juga saya, ibu-ibu rapi, cantik, tapi nggak mandi gitu ya, curiga juga. Tapi enggak ya Dokter Solihin karena nggak menarik Iya, diri. ini semuanya Berarti resep. bisa diterapi gitu ya. Bisa. Berarti pasung itu bukan masuk terapi kesehatan jiwa, Bukan. gangguan kesehatan Ya. jiwa enggak. Jadi terapinya seperti apa sih Dokter Solihin? Silakan Dok. Ya, jadi Bu, kalau seandainya nanti ada yang sudah, yang kita harapkan itu kenapa ada screening? Karena dari awal dia masih tingkat awal, cemas saja, atau dia mulai menarik diri. Tapi itu nanti dengan konsultasi, ataupun kalau berat dia dikasihkan obat terapi, itu perbaikannya sangat luar biasa. Nah, mereka yang sudah masuk ke schizophren, yang tadi yang saya bilang sudah nggak pakai baju misalnya, terus sudah nggak mengurus dirinya, itu kalau perlahan pun diobatin, tapi tidak seperti membalik telapak tangan ya, itu butuh waktu mungkin 1-2 tahun, itu dia akan mulai ada perubahan perilaku. Namun tetap harus ada support keluarga, makanya kita ada namanya programnya adalah Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat. Jadi masalah jiwa itu tidak hanya untuk di puskesmas rumah sakit, tapi masyarakat harus mendukung. Artinya apa? Mereka yang sudah diobatin di rumah sakit jiwa misalnya, itu pulang dia harus diterima, psikososialnya harus diterima. Dia mungkin dikasih kerjaan yang ringan-ringan, contoh misalnya nyapu halaman, kasih karena dia biar otaknya mulai berfungsi lagi. Selama ini kan sudah mulai tertutup ya. Nah jadi dia mulai berfungsi, jadi dia tahu, oh saya kerjanya ini. Pelan-pelan, itu banyak yang sudah ada yang berhasil. Asal keluarganya terbuka. Yang kita sulit itu kalau tertutup. Jadi didiemin, semakin parah. Dikurung, justru tidak merubah perilakunya. Jadi gitu, untuk penanganan kita ya. Jadi ada psikososial, ada terapi psikososial tadi, sama terapi dengan obat-obatan. Nah ini kita biasanya ngerujuk rumah sakit yang ada di Kota Batam, itu rumah sakit RSUD, RSBP. Kalau di Bintan ada 1, tapi insya Allah di Batam udah bisa ditanganin. Ya,
Jadi kalau seandainya TPKJM yang sebelum tadi ada tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat itu, biasanya di puskesmas ada grupnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lapor. Kalau seandainya ada warga dikurung atau mengalami gangguan, lapor aja ke puskesmas. Jadi sama-sama kita barengan mengobatinya. Jadi keluarga dari support keluarga, puskesmas dan rumah sakit mensupport dari obat-obatannya. Jadi gitu. Baik, begitu ya Dokter Solihin Bu. Jadi tadi kalau namanya pada pasien-pasien yang gangguan kesehatan mental itu nggak boleh dikurung apalagi dipasung ya Dokter Solihin ya. Sini ada yang gitu Bu RT? Nggak ada ya orang kampung daunnya. Terus jadi tadi terapinya bukan hanya berupa obat-obatan tapi juga psikososial ya Dokter Solihin. Nggak boleh dikucilkan, nggak boleh dijauhin apalagi diledek gitu ya Dokter Solihin. Malah abangnya dilempar-lempar ya Dok ya. Terus saya mau tanya ke Dokter Solihin ini, kalau orang seseorang yang digila-gilain atau dia menggila-gilain itu masuk kesehatan jiwa nggak ya Dok ya? Silakan Dok. Ya, itu bisa. Karena salah satu yang faktor predisposisi orang bisa kena gangguan jiwa, yaitu adalah kehilangan orang yang disayanginya. Nah Bu, dengar tuh Bu, wih yang ibu yang di belakang nyatet kehilangan orang yang disayangi. Oh semangat. Kalau yang sudah menikah pasti suami atau istri. Kalau yang lagi pacaran itu biasanya tadi cowok ceweknya. Kita bisa lihat ada kasus lompat dari jembatan karena putus orang yang digila-gilanya. Nah itu, jadi bisa pengaruh. Jadi mencintai sesuatu tuh sebaiknya jangan terlalu Jangan terlalu berlebihan. Ya, enjoy aja Bu. jadi Aja nih. jangan sampai merusak perilaku kita. Ini bisa pengaruh. Salah satu predisposisinya ya, yang mempengaruhi adalah orang yang disayangi itu bisa mempengaruhi orang untuk jatuh ke depresi tadi. Oh begitu ya Dokter Solihin. Bu jadi tadi disampaikan juga bahwa menggilai sesuatu juga jangan berlebihan ya. Karena nanti kalau kita kehilangan bisa terkena tadi ya gangguan daripada kesehatan mental ya Dokter Solihin ya. Terus tadi saya tanya nih, kalau ke rumah sakit Dok, rumah sakitnya berarti kan nggak semua rumah sakit ya Dokter Solihin ya. Jadi di sini maksudnya RSUD di Batu Aji situ ya Dokter di Batamnya Dokter Solihinnya ada RSUD Embung Fatimah ya Bu ya. Jadi nanti dicatat. Nah ibu-ibunya udah semangat nyatat. Ngapa Bu di puskesmas nggak mau ya. Terus saya mau tanya nih, ibu-ibu kan takut nih kalau nanti dibilang gangguan jiwa saya Dok, saya malu nanti. Itu hasil pemeriksaannya antara dokter puskesmas dengan kliennya atau nanti dikasih ke Pak RT gitu Dokter Solihin, silakan. Itu adalah rahasia kita. Jadi yang tahu adalah nanti dokternya sama penanggung jawab jiwanya sama ibu. Di situ nggak akan disebarkan, ya. Jadi itu malah ada konsultasi nantinya, konsultasi. Kalau seandainya memang berat, biasanya kita akan merujuk lagi ke psikiaternya, ke ahli jiwanya. Jadi insya Allah itu rahasia ya. Oke, terima kasih Dokter Solihin. Bu, jadi hasilnya itu rahasia Bu antara dokternya dengan pasien. Jadi nggak usah takut ya. Nah, jadi kan aduh bener juga ya. Jadi nanti pulang dari cara ini Bu, jangan lupa ya. Mau sholat istikharah dulu boleh ya nanti, tapi jangan lupa tetap kata Dokter Solihin dilakukan pemeriksaan dini. Karena apa? Karena lebih awal deteksi dini lebih bagus ya Dokter Solihinnya, biar kita bisa menentukan bagaimana kesehatan mental atau kesehatan jiwa diri kita sendiri. Bukan begitu ya Dokter Solihin ya? Nah ini saya balik ke Bu Anissa nih. Kalau tadi Dokter Solihin udah menyelesaikan, oh ya sebentar nih Dok, satu pertanyaan lagi. Yang tadi apa Dok? Tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat, itu timnya siapa saja? Apa ini bisa nggak nih ibu-ibu di sini jadi timnya, ketua timnya? Ya baik, jadi kalau tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat itu SK-nya Pak Wali Kota. Tapi kalau seandainya nanti udah masuk ke puskesmas, itu dibikinkan lagi tim berikutnya, jadi dia diturunkan. Jadi ibu-ibu misalnya di perumahan Kampung Daun. Kampung Daun ya. Mengajukan aja ke puskesmas Pancur. Kami mau dibuatkan tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat kelurahan misalnya. Jadi kalau masalah orang yang berhubungan tadi ada kelainan jiwa atau masalah itu di grup itu aja bicaranya. Jadi akan turun. Contoh yang sudah berjalan di kami, misalnya ada yang bikin ribut, ngamuk.
Itu di grup itu di grup disebarkan. Terjadi di sini di sini. Nah, kami tinggal kontak juga Satpol PP. Jadi Satpol PP yang datang ngambil dan kami sudah berkoordinasi dengan RSBP kalau nggak RSUD. Tinggal bawa. Kalau dulu kan kita bingung. Ini mau lapor kemana? Lapor di Dinsos kah? Dinas kah? Dinas Kesehatan kah? Banyak bingung ya Bu ya. Nah, jadi kalau seandainya dibikinkan tim nanti di sini, itu hubungannya lebih kita tahu ini punyanya puskesmas, punyanya dinas, dinsos, atau langsung Satpol PP. Karena dia kalau udah ngamuk-ngamuk itu kita perlu Satpol PP. Nah jadi itulah gunanya tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat tadi. Oke, berarti TPKJM itu ada di setiap RT lingkupnya atau kelurahan? Seharusnya kelurahan, tapi tergantung kelurahan yang meminta membuatnya. Gitu. Kalau di Batam sendiri izin nih Dr. Solihin, ada sudah berapa nih TPKJM tersebut kalau di khusus Kota Batam? Ya, kalau untuk kelurahan TPKJM-nya sudah ada di Tanjung Buntung 1, sudah itu di Botania, nggak salah mungkin di Pancur mau buat ya. Oke. Ya, tapi nanti mudah-mudahan dari Kampung Daun bisa mengajukan ke Puskesmas Pancur. Oke, terima kasih Dr. Solihin. Ini bertanya nih Bu RT, mau ada nggak di sini namanya tim pengawas ya Dok? Tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat. Mau nggak? Syaratnya harus tes dulu Bu ya, screeningnya. Nanti takutnya timnya malah yang ditangkap nanti ya. Jadi harus sehat dulu. Nah, masalah psikososial ini sensitif Bu ya. Udah. Oke Bu, oke semangat. Nah, ini saya satu nih balik lagi ke Bu Anissa. Nah, Bu Anissa, kalau di Provinsi Kepri nih, ada nggak sih sebetulnya program untuk di kesehatan keluarga terkait kesehatan jiwa? Nah seperti itu, silakan Bu Anissa. Baik, terima kasih. Jadi kalau di kesehatan keluarga tentunya ada namanya program kesehatan jiwa ibu hamil. Ya, jadi ibu hamil dari mulai dia hamil sudah juga dilakukan pemeriksaan secara umum, walaupun secara umum, tetapi tetap ditanyakan untuk mentalnya. Karena ada beberapa kasus yang sekarang juga sedang marak-maraknya, namanya postpartum blues atau baby blues. Pernah nggak dengar Bu? Pernah ya? Wih hebat, orang apa ibu-ibu kampung Tepuk Daun. tangan dulu buat Tepuk ibu-ibu tangan dong. kader di sini ya. Apa Bu namanya Bu? Baby, apa Bu blues? Baby, biasa aja Bu muncungnya nggak usah maju-maju gitu ya Bu ya. Ya ampun tahu dia lipstiknya baru ya. Silakan Bu Anissa. Iya, jadi ada namanya postpartum blues ya. Postpartum itu berarti setelah melahirkan. Ada juga istilah lain baby blues. Artinya begitu dia lahir, tiba-tiba dibenci sama anaknya. Tiba-tiba dia merasa stres, merasa tak berguna, merasa makanya ada kasus-kasus di TV itu dia menenggelamkan anaknya, melempar anaknya ke rel kereta api ya. Kemudian bisa sampai agresif tadi sampai bisa membunuh ya seperti itu sangat bahaya sekali. Ya jadi kita juga melakukan screening dan juga bekerja sama ya dengan kejiwaan yang ada, program kejiwaan yang ada di Puskesmas lewat ANC, pemeriksaan kehamilan. Jika ditemukan gejala-gejala seperti sering sakit kepala, kemudian emosional yang nggak stabil, seperti itu bisa dirujuk istilahnya antar program. Karena kita takutnya ibunya depresi kehamilan, dalam kehamilan dia depresi. Karena apa? Ternyata kehamilannya tidak diinginkan ya, kan banyak KTD kehamilan tidak diinginkan. Bukan hanya remaja saja ya Bu ya, banyak ibu-ibu rumah tangga juga begitu. Artinya kita juga sebagai tenaga kesehatan, jadi di bidan-bidan juga sudah mulai men-screening. Kita berkoordinasi karena sekarang ini tidak boleh dianggap tabu lagi. Ya. Jadi jangan malu kalau kita mau periksa kejiwaan kita. Karena apa? Dampaknya akan sangat besar jika kita mengabaikannya. Karena apalagi seorang ibu nantinya setelah melahirkan dia akan membesarkan anak-anaknya. Memberikan ASI eksklusif, memberikan makan kepada anak-anak dan keluarganya. Mengasuh lagi ya. Jadi program-program itu di saya, di kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Dan juga ada program kesehatan remaja. Tadi Pak Dr. Solihin sudah mengatakan remaja dengan bullying yang sekarang banyak sekali terjadi, ya bullying. Jadi faktor pembulian, ya di remaja-remaja di sekolah-sekolah itu serasa kayaknya nggak ada
yang terlepas dari pembulian ya, seperti itu. Jadi demikian Ibu-ibu, kalau program kita ada program remaja ya untuk bagaimana anak remaja kita lakukan pembinaan supaya tidak terjadi kekerasan. Ya, seperti itu. Ada programnya. Baik Bu Anissa, kalau di remaja sendiri untuk di Provinsi Kepri ini apakah semua puskesmas sudah bisa melakukan tadi ya screening untuk remajanya? Ya. Kalau kita ada namanya Puskesmas Peduli Kesehatan Remaja (PKPR). Kita ada juga program namanya Posyandu Remaja. Di sini ada nggak Bu? Posyandu Remaja? Belum. Padahal ibu-ibunya kelihatan remaja ya pada masanya ya 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ya. Silakan, ada Bu program Anissa. PIK KRR ya, Kespro, Kesehatan Reproduksi Remaja. Banyak sekali program-program di mana memang keterkaitannya sangat erat. Makanya sekarang ini kita di kesehatan sifatnya adalah berkoordinasi. Kita kolaborasi, integrasi ya, terpadu. Saya dengan Pak Solihin, dengan beberapa teman ya, multidisiplin pendekatan kejiwaan ini nggak bisa satu sektor saja. Tidak bisa dari kesehatan saja, tapi kita libatkan keagamaan juga. Karena apa tadi? Ya, yang membuat hati itu tenang juga spiritual kita. Semakin kita kuat spiritualnya, maka insya Allah akan lebih tenang menjalani kehidupan. Ya, benar ya Bu ya? Istilahnya apa? Qanaah ya, menerima dengan ikhlasnya ya, seadanya. Seperti itu. Gitu ya. Ya, berarti ilmu ikhlasnya harus tinggi ya, Bu Ilmu Anissa ikhlas ya. harus tinggi. Jadi kalau seseorang yang bisa ikhlas, insya Allah dia tidak akan kena sakit jiwa. Dia karena ikhlas. Bu, termasuk ikhlas terima suaminya poligami Bu? Enggak. Ya, begitu Ibunya ya. sengatanya melotot. Yang penting ikhlas. Nah, ikhlas saja, ikhlas Bu. Pisau dapurnya melayang nanti ya. Nah baik, terima kasih tadi Dr. Solina sama Bu Anissa, nah pemirsa Batam TV. Nah kita nanti akan ada di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di acara dialog khusus kesehatan mental dan kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Batam TV dan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Masih dia tema mental health di Kampung Daun Tanjung Piayu. Stay tune. Anak, menantu, dan cucuku, piring ini menjadi panduan untuk asupan gizi kalian setiap hari. Harus lengkap, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Jangan lupa jaga kebersihan dan berat badan kalian. Sesibuk apapun kalian, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Nenek pingin anak, mantu, dan cucu semuanya sehat dan kuat. Penuhi kebutuhan gizi kita sesuai pedoman isi piringku. Isi piringku untuk masyarakat sehat dan kuat. Pemirsa Batam TV kembali lagi bersama saya Dr. Indrike Cesaria dalam acara dialog khusus kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Batam TV dan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sekarang kami lagi ada di Kampung Daun Tanjung Piayu. Wah luar biasa. Sampai ada yang loncat-loncat loh di sini. Nah ya penasaran ya. Nah baik pemirsa Batam TV, tadi kita sudah berbicara terkait mental health atau kesehatan mental. Nah kali ini kita ada kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Kecantikannya sudah diakui ya oleh seluruh penduduk Provinsi Kepri, khususnya Kampung Daun. Ini ada Ibu Ririn Warsiti, selamat datang Ibu.
Gimana Bu kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Sehat mental ya Bu ya, karena kita bicara lagi kesehatan mental, sehat mental ya Bu ya. Alhamdulillah sehat lahir dan batin. Alhamdulillah, kalau enggak mungkin ke sini ya Bu ya. Alhamdulillah kelihatan dari wajahnya. Nah gini ya Bapak Ibu ya, kalau lihat sehat mental tuh senyumnya manis ya, ketawanya enggak sembarangan, jangan yang ketawa senyum sendiri-sendiri gitu ya. Itu ya, benar tadi sudah dibahas ya, kata Dr. Solin, itu yang harus pergi ke puskesmas untuk screening. Nah tadi nih balik lagi nih ke Bu Riri nih selaku anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Bu. Peran sebetulnya di legislatif untuk kesehatan mental khususnya di Provinsi Kepri nih Bu. Seperti apa sih Bu? Silakan Bu Ririn. Baik, terima kasih Dr. Indrike, izin Pak Dokter dan Ibu Anissa. Jadi kalau saya sebagai dalam hal ini pelaku pemerintah ya, pastinya support pagu anggaran untuk pengadaan pelatihan, pendidikan untuk ibu-ibu muda dan ibu-ibu produktif. Kan ibu-ibu kan ada dua ya, dokter setahu saya itu ibu rumah tangga kemudian ibu pekerja. Nah di zona yang seperti ini sebetulnya zona yang paling rentan, terutama ibu-ibu rumah tangga, sudah urusan rumah tangga, urusan pasangan, kemudian anak, kemudian lingkungan. Nah untuk ibu pekerja kan pasti selain ada urusan rumah tangga, bla 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 bla, tapi kan ada juga karir. Nah peran pemerintah dalam hal ini adalah support pagu anggaran untuk penyediaan pelayanan kesehatan secara mental. Tentunya Provinsi Kepulauan Riau juga sudah hari ini sudah dibuka RSJKO yang ada di Tanjung Uban ya Ibu Anissa, kemudian juga ada pendidikan dan kemudian pelatihan, bantuan-bantuan seperti kegiatan seperti ini sebetulnya support dari pemerintah, memberikan pendidikan kepada masyarakat, kepada ibu-ibu, kepada generasi muda. Kita keliling ke sekolah-sekolah baik SMK, SMA dan semua usia produktif. Kita lakukan bersama-sama dinas terkait seperti dinas kesehatan, kemudian dinas pendidikan, beberapa UPPD yang lain seperti pemberdayaan perempuan dan anak. Kira-kira begitu, Dokter Inces. Baik, terima kasih Bu Riri. Nah, tadi ini Bu pesan sponsor dari Bu RT tadi katanya. Coba, kalau anggota dewan tuh di screening nggak Bu? Karena kata mereka takutlah di screening nanti ketahuan. Katanya ketahuan apa Bu? Ketahuan kalau saya ada nya. Nah, kalau di legislatif sendiri gimana Bu untuk screening gangguan kesehatan mentalnya? Seperti apa Bu? Silakan Bu Ririn. Kebetulan yang tahun ini ya tahun demokrasi, pemilu demokrasi, pesta demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia, memang untuk menjadi calon-calon pemimpin itu memang ada screeningnya Dok. Sebelum kita ditetapkan sebagai calon atau bacalek namanya, itu memang ada tesnya Dok, tes mental dan fisik. Dan itu dikeluarkan oleh lembaga terkait yaitu rumah sakit, bahkan ada tes kesehatan jiwa juga lengkap semuanya. Jadi bisa dipastikan seluruh bacalek, sebelum caleg kan ada bacalek bakal calon legislatif ya Dok, sebagai jenjang kota, provinsi, DPR RI, DPD dan bahkan untuk presiden juga semuanya lengkap, mental dan secara psikis, kemudian tertulis juga semua lengkap. Jadi semua bacalek kemudian dia lolos menjadi caleg, semuanya bisa dipastikan itu mental dan sebenarnya sehat, kira-kira begitu. Dan itu diakui di rumah sakitnya, tidak rumah sakit sembarangan, rumah sakit yang sudah ditunjuk dan bekerjasama dengan pemerintah. Kira-kira begitu Dok. Oke baik, terima kasih ya Bu Rin. Bu Pak, jadi legislatif kita terutama di Provinsi Kepri aja udah sehat mental. Artinya apa? Datang periksa pemeriksaan kesehatan mental ya Bu Ririnnya. Jadi yang kemarin dipilih tuh udah sehat mental. Nah sekarang tergantung dari Bu RT nih Bu, nanti warga-warga Kampung Daun, Tanjung Piayu RT 4 datang ya Bu ya, diarahkan Bu ya. Kalau nggak diarahkan nanti bahaya juga Bu, nanti kalau ada warganya senyum-senyum sendiri ya Bu ya. Nah baik, ini saya satu pertanyaan lagi ke Bu Anissa nih ya Bu Ririnnya izin. Bu Anissa, kalau makanan nih ada nggak yang mempengaruhi kesehatan mental sebetulnya? Silakan Bu Anissa. Baik, terima kasih ya Ibu-Ibu. Pertanyaannya bagus sekali ya Bu ya. Mungkin penasaran kalau dari segi nutrisi, masalah gizi itu bagaimana mempengaruhi masalah kejiwaan atau mental. Nah jadi kadang-kadang kalau orang yang stres gitu ya, dia akan lebih banyak minum atau makan yang manis-manis. Gula itu salah satu makanan yang perlu dihindari Ibu-Ibu. Ya, karena apa? Dia memicu suatu metabolisme yang membuat kita malah membuat kita stres
seperti itu. Ya. Kemudian makanan-makanan atau minuman, alkohol, ya jelas ya. Jadi kalau ada yang, kalau di sini saya yakin nggak ada lah ya ibu-ibu yang mengkonsumsi alkohol ya. Tapi kalau yang bapak-bapak, ya misalnya, itu membuat apa? Emosi kita meningkat ya. Makanya kenapa miras, nah, seperti itu kan salah satu kenapa kita larang. Karena apa? Akan membuat cara berpikirnya nggak normal Bu. Orang yang teler atau mabok itu kan dia nggak waras, dalam tanda petik ya dia akan emosi, marah-marah. Begitu ya, pikirnya nggak bisa lagi, dia nggak bisa mengendalikan emosinya. Seperti itu. Hindari ya. Kemudian makanan yang mengandung MSG, makanan-makanan kaleng, kemasan, tolong dihindari juga. Bikinlah makanan yang terbaik untuk keluarga. Makanan olahan sendiri. Makanan yang dikemas, bukan makanan yang dibungkus. Gitu ya. Makanan-makanan yang betul real food, ya apa? Real food, makanan yang real. Mohon maaf, seperti misalnya nugget, itu enggak real food, itu olahan. Jadi alangkah baiknya kita membuat sendiri. Kemudian mungkin saya perlu sampaikan juga di sini, ibu-ibu ya, yang muda-muda, yang cantik-cantik ya. Ada juga makanan atau bahan-bahan makanan atau minuman yang bisa menenangkan pada saat kita stres. Misalnya, coklat, nah, dark coklat tapi dark coklat, coklat yang dark, ya, karena dia mengandung kokoanya ya, harus tinggi, itu juga merilekskan. Kemudian makanan-makanan yang memiliki omega 3 yang tinggi, alpukat, ikan, oatmeal, ya, seperti itu. Kemudian teh, misalnya teh chamomile. Teh apa ya, chamomile itu teh bunga matahari ya, apa ya, seperti itu. Kemudian pandan. Jadi kalau kita pergi ke aromaterapi, kan ada bau-bau esens pandan, chamomile ya, bunga-bunga seperti itu kan menenangkan, merileks. Jadi kita ikut rileks, hormon-hormon yang 4 hormon yang tadi juga keluar, yaitu hormon kebahagiaan. Seperti itu, jadi faktor makanan juga sangat mempengaruhi. Kamu itu adalah apa yang kamu makan. You are what you eat. Kalau kamu makannya yang bergizi, yang baik, nutrisinya, halal dan toyib, maka kamu juga akan baik. Seperti itu. Kalau makanannya makanan yang enggak real food, junk food ya, seperti itu, walaupun sekarang katanya keren ya, tapi ternyata itu juga sumber penyakit. Makanya tak heran kalau kita lihat sekarang ini, ibu-ibu nih kebetulan saya lihat ada yang ibu hamil ya. Nanti menyusui ya Bu bayinya ya. Karena salah satu juga untuk kesehatan mental bayi. Jangan bayi itu kita kasih susu sapi. Susu yang terbaik adalah susu ibu. Karena di situ ada hormon apa tadi? Oksitosin. Hormon rasa cinta kepada anaknya, bonding ya. Di situ ada tatapan kepada anak ya, rasa kasih sayang. Nah mungkin itu salah satunya ya, tadi beberapa faktor makanan mempengaruhi kesehatan jiwa kita juga, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Anissa ya. Jadi tadi makanan secara tidak langsung juga bisa mempengaruhi terhadap kesehatan mental. Tadi ya Bu Anissa ya. Kenapa? Karena tadi kamu adalah apa yang kamu makan gitu ya. Tapi saya rasa di sini warga-warga RT 4, mana nih suara RT 4 Kampung Daun nih? Pada lapar kayaknya ya kalau udah ngomongin makanan Bu Anissa. Jadi kelihatan makanan udah kebayang tuh makanan di bawah tudung saji ya. Jadi ada jenis makanannya yang mempengaruhi, salah satunya tadi harus makanan yang segar ya, yang fresh. Terus yang segar tuh artinya bukan ikan segar gak dimasak ya Bu Anissa ya. Terus hindari juga yang mengandung MSG dan makanan-makanan cepat saji gitu ya Bu Anissa ya. Dan gulanya tinggi. Jadi Bu, ini kan Bu RT beserta warga Kampung Daun RT 4 nih udah manis-manis. Jadi stop konsumsi gula yang berlebihan. Oke Bu, janji? Janjinya nggak janji ini, nggak janji palsu nanti. Janji nggak Bu, gulanya dikurangi?
Oh, Jo Anji semangat ya Bu ya. Nah nih tadi saya dibisik-bisik sama Bu Ririn bilang gini, saya percaya kok sama warga Kampung Daun RT 4. Saya mau bagi-bagi dari tadi pagi dengerin apa yang disampaikan narasumber. Nah Bu Ririn mau bagi-bagi sembako ya bukan ya. Mau bagi-bagi door prize nih dia ya, siap-siap ya gimana Bu? Silakan Bu pertanyaannya Bu. Ya keluarin catatannya Bu yang tadi. Nah ayo bingung. Gitu ya. Barangkali sedikit dari saya, dokter ini yang paling penting izin dok, bahwasanya kurangnya dukungan pemerintah secara aktif untuk menghapuskan stigma negatif bahwasanya kesehatan mental itu sama dengan gila gitu. Nah terkadang seperti ya saya juga termasuk ibu-ibu muda yang mungkin barangkali tidak bisa terlepas dari gangguan-gangguan. Nah mungkin tingkatannya barangkali yang mungkin kita beda-beda ya. Termasuk gangguan kecemasan lah kira-kira begitu. Nah dalam hal ini selama saya di Komisi 4 di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, memang ada beberapa program tapi barangkali kurang maksimal. Kenapa? Penting sekali yang pertama pengetahuan pemangku kebijakan terkait dukungan atau support seperti apa untuk masyarakat khususnya para ibu-ibu muda rumah tangga maupun pekerja untuk mengurangi beban atau tekanan finansial barangkali dengan memberikan dukungan-dukungan. Yang pertama barangkali ya menurut saya itu adalah subsidi untuk sekolah biaya anak. Itu kan tekanan yang paling kuat yang selalu yang pertama kali dialami oleh ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu rumah tangga maupun ibu pekerja. Kemudian cuti untuk ibu pekerja. Terkadang cuti yang bagi ibu pekerja ini terkadang dapat kurang mendapatkan perhatian. Nah, ya, misalnya lagi menstruasi, ya kan gangguan menstruasi lagi sakit kemudian tetap aja harus bekerja. Ya kan? Kemudian juga terkait pengasuhan anak, penitipan anak, dan tingginya harga atau mungkin budget untuk dikeluarkan untuk biaya penitipan anaknya. Seperti itulah yang kita harus sama-sama mengawal bagaimana pemerintah mampu memberikan dukungan penuh, support penuh kepada masyarakat khususnya Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Barangkali itu dari saya, Jess. Ini kita pemirsa Batam TV di acara dialog khusus. Nah sebelum ini kita minta closing statement dari narasumber kita. Silakan Bu Anissa. Baik ibu-ibu, masih semangat ya Bu ya? Tambah ceria Bu, tadi kan udah dibilang tanda kita bahagia, tanda mentalnya sehat ditandai dengan apa? Senyum ya, jadi kalau senyumnya simetris nggak kiri dan kanan? Harus simetris ya. Kalau sering tersenyum maka hormon-hormon yang tadi 4 tadi itu keluar ya. Makanya kalau lagi nangis terus jeda dengan senyum. Oke bercanda Bu ya. Baik, mungkin dari saya tadi ya Ibu saya sudah mengatakan bahwa faktor utama terpenting untuk menjaga kesehatan mental adalah dari unit kecil, yaitu adalah keluarga. Maka dari itu tolong ya, mulai dari hari ini ibu-ibu sudah harus menjaga kesehatan mental anggota keluarganya juga. Ya, saling sapa kepada anaknya ya, kepada suami atau istri ya. Kemudian saling senyum, berkomunikasi yang baik. Karena rata-rata ini adalah masalah komunikasi yang tidak terjadi dengan harmonis. Jadi teman-teman, ibu-ibu muda sekarang ini kita harus mengatur, kendalikan emosi, ya, cooling down. Oke, karena apa tadi saya bilang? Anak-anak itu akan mengingat memori, perlakuan, ya, pola asuh, perlakuan kita kepada anak-anak kita yang akan diturunkan kelak saat dia menjadi orang tua. Jadi kita ingin menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anissa. Selanjutnya Bu Ririn Warsiti, silakan. Terima kasih dokter. Kalau dari saya, dari segi pemerintah, dalam hal ini pemerintah sudah memberikan dukungan yang luar biasa kepada masyarakat terkait edukasi, kemudian pendampingan, bahkan penyediaan konselor untuk para ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu pekerja yang memang memiliki gangguan-gangguan kecemasan dan lain-lainnya. Oleh karena itu tetap self care, kemudian peduli dengan lingkungan. Yang pertama diri sendiri, keluarga, lingkungan. Kemudian kalaulah memang ada hal segala sesuatu yang mungkin di luar kendali kita,
tepat cari tempat atau mungkin pertolongan yang bisa membantu kita mencari solusi yang terbaik khususnya untuk diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Dan tetap aware, semangat, sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita semua mampu menjadi diri-diri yang pribadi dan luar biasa baik untuk diri kita dan masyarakat sekeliling kita. Barangkali terima kasih dokter. Baik, terima kasih Bu Ririn. Selanjutnya Dr. Solihin, silakan Dok. Ya, baik. Jadi sudah disebutkan tadi beberapa kesimpulan, jadi kami hanya menambahkan bahwa nanti semua masyarakat Batam, terutama di Kampung Daun ini, kita sudah mulai membuka diri, jadikan ini bukan tabu atau stigma, ya, terbuka terhadap pelayanan dari rumah sakit ataupun puskesmas untuk mendapatkan informasi-informasi terkait tentang kesehatan jiwa. Terus jangan lupa salah satunya adalah spiritual tadi, karena salah satunya Allah bilang berzikirlah dengan mengingatku maka hatimu jadi tenang. Jadi spiritual itu paling kuncinya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Solihin. Pemirsa Batam TV, kesehatan mental dapat dideteksi secara dini, ya, dari unit terkecil yaitu keluarga. Keluarga yang sehat fisik, mental, rohani dan jasmani adalah keluarga yang akan menghasilkan generasi cerdas dan generasi yang sehat mental, penerus bangsa. Baik, demikian dialog khusus kita kali ini dengan tema kesehatan mental kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Batam TV dan Komisi 4 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Nantikan lagi tema-tema yang menarik berikutnya di acara dialog khusus bersama saya Dr. Indrike Cesaria. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.